Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 14 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 21 ayat 17 sampai dengan 29. Mazmur bab 51 ayat 3 sampai dengan 6a, 11 dan 16. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering mengalami hal-hal berikut ini: menghina dan dihina orang, mengejek dan diejek, merendahkan dan direndahkan, meludahi dan diludahi, memfitnah dan difitnah, mencemooh dan dicemooh, memarahi dan dimarahi, entah langsung maupun tidak langsung. Hal-hal ini menimbulkan rasa sakit hati dan kecewa pada diri kita sendiri, juga pada diri orang lain. Dari sana lahirlah permusuhan dan musuh. Kita mulai menciptakan jarak dengan orang lain itu dan tidak mau bergaul dengannya. Lebih dari itu, timbul keinginan untuk membalas dendam, merancangkan strategi untuk menghancurkan musuh. Mungkin ada juga yang mendoakan kebinasaannya, mengutuk-ngutuk dia,
dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan kita saat itu? Hati dan pikiran kita tidak tenang. Pasti susah tidur. Pekerjaan terbengkalai. Galau. Konsentrasi terganggu, bahkan hilang. Banyak waktu terbuang. Energi kita terkuras untuk merencanakan pembalasan. Di dalam pergulatan seperti itu, justru Yesus mengajak dan memerintahkan para pengikutnya untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Suatu perintah dan ajakan yang sungguh-sungguh aneh dari perspektif kita sebagai manusia. Pengajaran Yesus ini sepertinya mengobrak-abrik kebiasaan dan pemahaman yang lazim dari para pendengarnya. Yang lazim adalah membenci orang tersebut karena menyakitkan hati kita. Bukankah orang yang menyakiti kita patut dibenci? Kita diperintahkan untuk tidak melawan orang-orang yang berbuat kejahatan, dan sekarang perintah untuk mengasihi musuh. Mungkinkah itu? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus lebih jauh mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu sebagai murid? Orang jahat pun berbuat demikian. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka." Apa maksud Yesus? Berbaik-baiklah dengan musuh, bahkan mendoakan mereka. Kita perlu mengingat satu hal ini, bahwa kita semua diciptakan oleh Allah baik adanya. Musuh itu ada karena gagalnya diri kita membangun sebuah relasi yang baik. Relasi yang baik pasti tidak akan menciptakan musuh. Mendoakan musuh adalah sebuah upaya mereparasi diri kita agar kita pun tidak punya kesempatan untuk memusuhi orang lain. Doa kita pun bertujuan agar mereka yang dianggap musuh juga dianugerahi ruang kesadaran dan pertobatan untuk memperbaiki diri. Itulah lebihnya menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, sebagai pengikut Yesus, kita dituntut berbuat lebih. Harus menunjukkan keunggulan, kekhasan, antara lain mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Seorang murid Yesus tidak boleh tampil sebagai seorang manusia yang biasa-biasa saja, tetapi harus menunjukkan kekhasan dan keunggulan, atau dalam bahasa sehari-hari harus tampil beda. Nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan seperti inilah yang seorang murid Tuhan perlu hadirkan dan tunjukkan di tengah dunia yang kuat
dengan tradisi atau kultur balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hanya sebuah kasih yang mampu mengalahkan gelora perasaan dan keinginan untuk membalas dendam. Hanya sebuah kasih yang melapangkan jalan untuk mengalahkan musuh. Hanya sebuah kasih yang bisa mendatangkan dan melahirkan damai. Saudara, dalam keheningan batin, coba ingat kembali mereka yang selama ini mempunyai relasi yang kurang baik, kurang harmonis dengan Anda. Bawalah mereka dalam doa Anda. Jika mereka bersalah, sekaranglah waktunya. Ampunilah mereka dan berdamailah dengan mereka. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagiku untuk mengikuti ajaran-Mu seperti mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Bantulah aku untuk belajar mengampuni dan mengasihi semua saudaraku, termasuk juga mereka yang memusuhi aku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.